Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang lebih 14 saham perbankan ya untuk minggu ini ya, tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 ya. Jadi saya akan sharekan grafiknya atau chartnya sebentar ya. Yang pertama yang saya bahas yaitu saham BCA ya. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan di sini BCA itu dibanting turun ya karena asing banyak jual. Kemudian ada berita buyback ya. Tiba-tiba BCA dibuka loncat naik. Dan ini sebenarnya untuk BCA sudah saya bahas sebelumnya ya di videonya ya. Bahwasanya ini uptrendnya BCA sudah mulai bagus ya. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini jauh di atas MA20-nya. Apakah ketinggalan Pak Sunar kalau kita buy sekarang? Atau ketinggian ya seperti itu ya. Sebenarnya kalau dibilang ketinggalan nggak juga sih. Karena kalau kita lihat dari all time high-nya itu BCA di harga sekitar 10.950 ya. Kemudian turun-turun ini di low-nya sebelumnya kita lihat low-nya di 7275, kemudian dia sempat rebound sampai 9.800 ya. Bayangkan aja sebelumnya 7275 dia bisa rebound 9.800. Nah, kali ini kan dia rebound ya. Jadi low-nya di sini kalau kita perhatikan di 7225 masih lebih tinggi daripada swing low yang sebelumnya di sini. Dan dia kalau kita lihat sudah mulai naik ke atas dan ini sebenarnya masih ada peluang kenaikannya masih terbuka lebar ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting adalah Anda selalu pasang trailing stop atau stop loss-nya ya. Di sini garis-garisnya sudah saya bantu berikan. Kalau Anda mau buy sekarang boleh 8275 ya. Atau Anda mau tunggu lagi di MA20-nya. Entah nanti MA20-nya dipotong di area 8.000 atau di bawah sekali di 7.800 ya. Kita nggak tahu. Kemungkinan nanti taksiran saya mungkin MA20-nya akan dites sekitar area 8.100 sampai 8.200 ya, seperti itu ya. Jadi ini naik terus nanti dia koreksi ya kemungkinan nanti ketemu di 8.100 sampai 8.200. Tapi kalau saya bilang sih yang mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap aja kalau dia naik ke atas 8475 kita boleh tambah lagi atau average up dia akan testing MA200-nya yaitu kalau kita perhatikan di sini MA200-nya di angka 8678 ya. Jadi kenaikan BPCA ini sebenarnya masih bagus ya. Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 8150 ya. Kalau mau pas sekarang maksimum di 8000 aja pasang stop loss-nya. Atau Anda mau tunggu buy weakness di 8000 juga boleh atau paling jauh ya memang di area 7600. Tapi saya rasa sih nggak mungkin pullback ke 7600 lah. Ya ada kemungkinan cuman kemungkinannya kecil lah ya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk saham perbankan sudah mulai bangkit ya. Beberapa di antaranya juga kalau kita melihat yang BUMN juga sudah mulai rebound mantul ke atas ya. Dan kalau kita lihat sudah saya sharekan di WhatsApp channel ya. Kalau yang belum tahu WhatsApp channel Sunar Saham Profit ada linknya di video deskripsi bawah ini atau di komen ya. Jadi Anda bisa follow di situ saya sudah sharekan mengenai analis ya, report ya. Di situ diberikan data mengenai dividen yieldnya itu untuk BBRI, BBNI, BMRI ya. Itu ke depannya ya, yang akan datang ya. Itu dia kalau dihitungkan dengan BI rate atau SBN retail itu jauh lebih tinggi ya seperti itu ya. Jadi sudah lumayan menarik ya untuk saham perbankan. Tinggal masalahnya apakah nanti kalau asing jualan lagi harganya akan turun lagi ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Yang penting yang ada lagi di sini adalah fokus pada trennya. Sejauh ini uptrendnya untuk BBCA sih lumayan bagus menarik ya. Jadi kita banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBRI. Nah BBRI ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 3.800. Jadi ini sudah boleh buy ya untuk BBRI ya. Anda pasang stop lossnya di 3.800 dan 3.640. Memang BBRI sebelumnya waktu dia bangkit di sini eh, saya happy ya, jadi saya buy. Kemudian dia turun lagi, tapi saya belum jual sih karena saya banyak belum banyak. Jadi dalam minggu ini kemungkinan saya akan nambah lagi untuk BBRI ya. Karena sebelumnya memang seringkali saya cut loss ya di BBRI ya terus tenang aja ya. Karena dia naik turun nggak lama lagi kena lagi naik turun lagi nggak lama lagi. Tapi sejauh ini sih saya sih masih cukup optimis ya ke depannya mengenai Bank BRI ini. Nah, kira-kira kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi nggak? Ya kita perhatikan aja MA200-nya saat ini di posisi um, 37, 3930 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya 3930, Anda boleh buy atau tambah lagi average up ya.
Nah, kalau dia naik lagi ke atas 4010, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Anda boleh tambah lagi average up, target price berikutnya dia akan menguji area di sini. Ada eh, dua swing high ya. Ya, ibaratnya double top sebelumnya di sini, ini puncaknya di 4270. Jadi selama bertahan di atas 3800, saya rasa sih untuk BBRI ya, selama nggak ada bad news, dia harusnya masih bisa ke 4270 atau bahkan bisa ke 4680. Jadi potensial uptrendnya untuk BBRI ini masih cukup lebar ya. Nah, cuman masalahnya asing apakah nanti jualan lagi sehingga harganya akan turun lagi ya kita nggak tahu ya. Jadi yang penting adalah Anda kalau buy ya Anda pasang trailing stop dan stop lossnya. Memang harga sekarang sudah lumayan relatif murah sih seperti itu ya. Cuman masalahnya di pasar saham itu kalau kita bicara mengenai murah atau mahalnya itu sebenarnya tergantung ya seperti itu ya. Kalau misalnya downtrendnya masih kuat ya yang murah itu bisa lebih murah lagi. Kalau misalnya uptrendnya masih kuat yang mahal ya bisa lebih mahal lagi ya. Kita nggak akan pernah tahu kegilaan dari pasar modal ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan seperti emas juga sama kan, dia bisa naik-naik terus sampai bubble akhirnya dia koreksi ya. Minggu lalu kita lihat koreksi emasnya ada yang bilang emas crash padahal koreksinya memang lumayan dalam sejarahnya ya 5%. Tapi sebelumnya kenaikannya juga lumayan tinggi ya berhari-hari dia naik terus emasnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu memang kalau koreksi ya sebenarnya sih cukup wajar ya karena sebelumnya naiknya sudah tinggi dan kita nggak akan pernah tahu apakah akan naik lagi atau turun. Nah, kalau yang sudah turun kemudian sudah mulai naik apakah akan turun lagi ya kita nggak pernah tahu. Yang penting lihat dari MA20-nya. Memang MA20-nya untuk BBRI ini masih mengarah ke bawah. Tetapi harganya sudah di atasnya MA20-nya. Dan kita lihat aja nanti kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas lagi, dan harganya breakout higher high ya kita boleh tambah lagi atau average up ikut lantai bangunan berikutnya jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan memang banyak banget di sini ya jadi Anda jangan bingung 3960 atau 3930 ya ikut dari MA 200-nya Anda boleh buy atau average up target price-nya eh, 4270 di sini ya jadi ada 4010 kalau mau tambah lagi atau average up ada 4160 ya seperti itu ya dan juga garis-garis ini bisa acuan untuk trailing stop atau stop loss. Jadi kalau gagal, Anda jual dulu atau kurangi posisi. Ya kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, kalau kita lihat kenaikan BBNI ini lumayan ya. Memang laporan keuangan terakhir laba bersihnya nggak salah turun ya, year on year ya, seperti itu ya. Tapi harga sahamnya sudah mulai naik. Kalau kita lihat memang asing masih jualan, masih belum ada net buy, tapi harganya sudah naik untuk BBNI. Nah, ini area buy on weakness untuk BBNI sudah saya gambarkan 4220 sampai 4270. Jadi harusnya yang ngikutin channel saya sudah buy ya. Nah, di sini kalau yang mau buy high sell higher atau average up, Anda lihat kalau dia berhasil naik ke atas 4.400, kita boleh tambah lagi yang sudah punya atau belum punya. Kalau buy boleh target price berikutnya di 4540 sampai 4600. Kalau dia naik lagi ya target price berikutnya 4750, berikutnya lagi 5000. Jadi garis-garisnya untuk trading range-nya, lantai bangunannya sudah saya gambarkan. Yang mau buy on weakness lagi bisa tunggu di area 4220 sampai 4270. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy atau paling bawah ya di 4020 ya seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu di dua area ini kalau yang mau buy on weakness. Tapi kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Yang penting kita lihat MA20-nya di sini kan sudah melandai, sudah mulai mau ngarah ke atas. Jadi sebenarnya kalau mau buy boleh aja buy-nya bertahap. Jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu ya. Cukup menarik sebenarnya untuk BBNI ini ya. Cukup berikutnya untuk Bank Mandiri. Uh, ini juga menarik ya. Ini area buy and sudah saya gambarkan 4450 sampai 4550. Jadi Anda mau buy boleh pasang stop loss-nya di 4450. Kalau yang mau buy di bawah lagi ya tunggu di MA20-nya aja. Selama MA20-nya ini tidak mengarah ke bawah lagi ya. Memang ini lagi melandai sudah berusaha untuk mengarah ke atas ya MA20-nya. Selama dia masih bertahan di atasnya itu dan MA20-nya tidak mengarah ke bawah, sebenarnya sih masih cukup menarik ya kalau yang mau buy on weakness. Nah, di sini kalau kita lihat high-nya hari Jumat, dia ditutup di Eh, kalau kita lihat penutupannya kan di area 4550. High-nya sempat di 4590. Jadi dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 4590, kita boleh buy atau tambah lagi average up. Dia akan menguji 4750. Target price terdekatnya untuk Bank Mandiri adalah sekitar 4990 ya. Di sini MA 200-nya di 4940. Jadi Anda kalau mau tambah lagi atau average up mungkin nanti sekitar 4940 atau 4990 ya. Kalau dia breakout menjelang penutupan kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya ini sudah saya gambarkan lantai bangunannya tinggal ikutin aja. Jadi bayinya bertahap aja kalau dia berhasil naik kita tambah lagi atau average up.
Nah, sebelumnya ada yang tanya, Pak Suntar sering sebutkan kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Nah, terus take profitnya kapan? Ya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Misalnya, Anda naik ke atas 4550, Anda buy. Kemudian naik lagi ke atas 4750, tambah lagi average up. Naik lagi ke atas 4900, tambah lagi. Ya, kemudian jangan lupa pasang trailing stopnya di 4900. Kalau dia gagal, ya jual sebagian. Kalau dia turun lagi, ya mungkin ada baiknya kurangi posisi atau jual semuanya. Ya, kalau dia turun di lantai bangunan berikutnya lagi. Jadi konsepnya seperti lantai bangunan ya. Jadi anggap aja ini lantai. Sebentar saya kasih gambaran ya. Misalnya ini lantai satu, ini lantai dua, terus kemudian ini lantai tiga, lantai empat, dan seterusnya ya seperti itu ya. Jadi sudah saya gambarkan acuannya. Kita tinggal ikut yang lantai bangunan berapa. Lantai tiga ya. Ini sudah mulai naik ke atas kan. Jadi kalau dia naik ke atasnya high-nya hari Jumat ya. Kalau kita lihat di sini high-nya kan di angka 4590 ya kita boleh buy atau sudah punya kalau mau tambah lagi average up boleh ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya tuh BRIS. Nah, BRIS ini kalau kita perhatikan area buy on weakness sekitar 2540 sampai 2600-an. Nah, kalau dia masih bertahan di atasnya 2540 sebenarnya tuh BRIS ini masih cukup bagus. Dia memang posisinya di tengah-tengahnya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2700, kita boleh tambah lagi atau buy up ya, average up kalau mau ya. Target pas berikutnya 2790 dan 3000. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada target resisten di sini kurang lebih sekitar 2900 ya. Jadi ini kurang lebih trading range-nya untuk BRIS ya. Jadi kalau kita perhatikan selama dia bertahan di atas 2540 masih cukup menarik ya. Memang sekarang di tengah-tengahnya antara 2540 sampai 2700 kesempatan bagi yang mau buy on weakness ya. Nah, kalau kita perhatikan Pak Sunar, ini BRIS ini seringkali satu candle naik kemudian dia turun loh atau dua candle kalau nggak sama kemudian nggak lama lagi turun ya. Nah, memang ini sudah beberapa kali seperti itu ya, sideways-nya ya. Jadi ini kesempatan untuk buy minus, tapi kalau misalnya dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Tapi jangan lupa ya, saya sering sebutkan di video saya, jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal seperti resisten sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Jadi kena resisten gagal turun jual. Karena asumsinya sebelumnya dia gagal jual terus tunggu di bawah dapat ya buyback lagi naik terus nah tambah lagi. Nah kalau kali ini dia berhasil naik belum tentu dia bakalan pullback lagi belum tentu ya. Bisa saja dia naik lagi ke atas 2790 target pas berikutnya 2900 dan 3000. Jadi untuk BRIS ini sideways-nya cukup menarik bagi yang mau buy on weakness, buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu ya strateginya cukup. Berikutnya BTPN ini kalau kita lihat dia masih di area support, memang dia lama di area support dan ini kalau kita lihat resistennya juga nggak begitu menarik ya. Nah, alasannya karena dia naik nggak lama lagi dia turun. Ya ini ekor panjang juga ya seperti itu ya. Jadi memang dia di area support menarik kalau mau buy on weakness BTPN volumenya juga masih rendah sih. Jadi masih kurang menarik ya. Kalau yang mau buy on weakness sih boleh aja tapi target price-nya lumayan ya 2200, 2340. Nah, apakah nanti bakalan bisa naik lagi Pak Sunar? Sebelumnya memang kalau kita perhatikan sempat melonjak naik tinggi gitu ya sampai 2520 ya. Apakah kali ini bisa naik lagi ya? Kita nggak tahu. Tapi ini masih sideways di bawah, masih menarik bagi yang mau buy on weakness. Memang volumenya agak kecil ya seperti itu ya. Kalau yang nggak suka mungkin pilih yang yang lainnya aja seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBTN ya. BBTN ini kalau kita perhatikan dia MA20-nya mengarah ke bawah, melandai ya. Tapi dia masih bertahan di atas MA200-nya. Nah, di sini kalau mau saya tarik gambar garisnya sebelumnya di sini ya. Area buy on weakness sudah saya gambarkan sebelumnya di sini ya, tinggal diperpanjang. Ini ada dua 1130 dan 1200. Jadi kalau yang mau buy sekarang boleh atau mau tunggu di 1130 buka boleh ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas resisten terdekatnya, kalau kita lihat resisten terdekatnya di 1260, kita boleh buy up atau average up atau tambah lagi atau buy high sell high bagi yang mau ya. Target price berikutnya dia akan menguji resisten terdekatnya 1300 dengan target berikutnya 1375 dan 1450. Jadi untuk BBTN ini em, masih cukup menarik kalau yang mau buy on weakness ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1130 maksimum ya. Anda bisa pasang stop lossnya di 1130 atau pas di low-nya 1120 ya. Ya biasanya agak ke bawah lah ya. 1100 mungkin ya. Ya atau 1130 sesuai dengan garis yang saya berikan. Ya, stop loss-nya di sana maksimum. Nah, ini kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi sudah saya gambarkan, trading itu gampang. Kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya, nah seterusnya ya kita tinggal ikutin aja sesuai dengan
trading plan masing-masing ya seperti itu ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Oh iya, saya lupa sebutkan, yang saya bahas ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya, melainkan opini saham pribadi. Karena ada peraturan OJK yang terbaru melarang influencer untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham. Kecuali kalau ada sertifikasi khusus ya, atau sebagai profesinya. Kalau analis di sebuah sekuritas ya, dia bisa memberikan analisa saham. Tetapi saya sebutkan sebagai opini saham, karena eh, opini, rekomendasi, dan analisa itu berbeda ya. Opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3. Setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya ya. Ya seperti itu ya. Jadi nggak ada larangan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lain, dan di hukum itu yang penting adalah tidak ada niat jahatnya. Jadi saya nggak ada niat jahat dalam arti, oh saya bahas saham ini, padahal saya sudah beli sebelumnya, terus saya pom-pom, saya bahas terus, ini sahamnya bagus bisa naik, naik, naik terus. Nah, saya juga beli, saya ngangkat sahamnya, kemudian sudah naik tinggi, saya turun, saya banting, ya saya turunkan harganya, ya itu jahat ya, niat jahat. Jadi analisanya atau rekomendasinya jahat, atau opininya jahat. Tapi saya nggak ada punya opini seperti itu, saya tetap prinsipnya pada tren. Paling gampangnya lihat MA20-nya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, biasanya masih bagus. BNKA ini memang sideways-nya lumayan lama, dan seringkali kalau sideways, dia kadang-kadang bisa turun pullback ya. Jadi Anda bisa tunggu buy and weakness di 1650 atau sekitar, sebenarnya sekitar area sekarang lumayan menarik sih. Cuma stop lossnya mungkin agak jauh ya, 1600-an ya, 1650 di sini ya. Jadi Anda bisa buy and weakness sekitar area di low-nya di sini 1670 ya. Ya ini kurang lebih area yang sudah saya gambarkan untuk area buy on weakness sebelumnya ya. Ini saya perpanjang aja. Jadi sebenarnya ada dua area, satu di sini dan satunya di sini. Ini sudah masuk dalam areanya ya. Jadi untuk BNGA ini kalau yang mau buy weakness sekarang nyicil boleh aja. Asalkan jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya ya. 1650. Jadi Anda mau boleh buy weakness di 1670 sampai 1700, atau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 1740, kita boleh tambah lagi atau average up. Memang kalau kita lihat di sini Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh. Satu, ini juga nggak sampai naik. Ini dua, tiga, empat, ini gagal semua. Nah, kita di saham itu jangan sampai kaku ya. Artinya sebelumnya kalau kena resisten gagal, dia turun. Kali ini kalau dia naik, ya belum tentu dia akan turun lagi. Tapi bukan berarti dia akan berhasil ya seperti itu. Nah, kalau Anda takut-takut seperti itu, bagaimana Anda bisa cuan seperti ini ya? Sebelumnya dia naik, sudah 3 hari berturut-turut dia naik tinggi ya, dia breakout resistennya, ya Anda mengasumsikan, wah ini paling turun lagi Pak Sunar, saya tunggu aja di 1650, ya Anda ketinggalan profit dari 1750 ke 1850, ya garis-garis yang sudah saya berikan ya seperti itu ya. Jadi prinsipnya itu adalah kita harus punya trading plan ya, jadi sesuaikan dengan plan masing-masing. Jadi gambarannya sudah saya gambarkan, lantai bangunannya, areanya, support resistennya tinggal ikutin aja. Jangan lupa dicatat ya, itu saran saya. Maaf, mungkin suaranya agak bindeng nggak enak gitu ya. Memang saya agak sakit eh, hari Jumat ya. Saya sempat kolaps ya. Sebenarnya Kamis ya. Jadi Jumat memang parah, terus akhirnya masuk rumah sakit IGD ya. Tapi dikasih pengobatan ya nggak jadi rawat inap karena em, dokternya bilang rawat jalan boleh ya. Akhirnya saya pulang ya. Masih proses istirahat ya. Tapi saya usahakan tetap buatkan video ini. Jadi saya maunya Anda itu sukses, jangan patah semangat ya. Jadi saya masih dalam kondisi kurang fit aja, saya masih semangat kasih bukan rekomendasi ya, maaf ini ya, saya seperti itu ya, Uh, supaya Anda bisa cuan ya. Saya senang kalau misalnya member saya itu bisa sukses ya seperti itu ya. Nah kalau dia oke lanjut berikutnya PNBN. PNBN kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA rubuhnya masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Apakah sudah saatnya untuk buy? Sebenarnya untuk PNBN ini masih belum buy. Saran saya kalau mau buy PNBN ini lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik sekitar ini ya, 1120. Jadi kalau posisi sekarang ini masih resiko. Jadi buy-nya nanti tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1120 ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 1165, kita tambah lagi tuh average up, target price berikutnya 1250 dan 1345. Nah, bagi yang sudah punya, Anda bisa pasang stop loss-nya di area di sini ya. Maksimum 990 ya. Jangan sampai kalau dia turun di bawah 990, Anda masih hold. Nanti turunnya bisa dalam. Ya, seperti itu.
Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi untuk average up. Tapi kalau mau cepet-cepet, saya rasa sih paling cepat kalau mau buy ya mungkin di 1060 kalau mau curi start. Tapi saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1120 ya untuk PNPN. Target pas berikutnya 1250. Memang sebelumnya dia lama sideways gitu ya, nggak naik-naik naik aja sebentar kemudian dia turun. Naik aja 2 3 hari ini ya, dia turun lagi ini turun lagi sehari mal. Nah, yang seperti saya sering sebutkan, kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya gagal, 1 2 3 kali gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout ke atas lagi dia gagal. Kita lihat MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke bawah ya, dia masih belum. Tapi kalau MA20-nya sudah mengarah ke atas, kemudian harganya sudah di atas MA20-nya ya, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu greedy atau serakah ya, seperti itu ya. Disesuaikan dengan uh, risiko profil masing-masing. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Nah, Arto ini salah satu bank digital yang masih dihargai cukup tinggi ya seperti itu ya, secara PBV-nya. Nah, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di sekitar 2040. Jadi kalau yang mau buy on weakness untuk Arto ini boleh aja, buy-nya bertahap aja ya. Target pas berikutnya 2220, kemudian berikutnya lagi 2380 sampai 2470. Jadi Anda bisa buy on weakness di 2040-an. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya memang sekarang masih ditutup di atasnya 2040. Tapi nanti mungkin dia akan testing lagi 2040. Nah kalau dia rebound mantul ke atas kita boleh buy. Ya. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2150. Hanya hari Jumat ya Anda boleh tambah lagi atau average up. Ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNLI ya. BNLI ini kalau kita perhatikan memang naiknya tinggi, kemudian dia koreksi ya. Saya coba gariskan garis-garisnya di sini. Dia low-nya di area sebentar. Ini 4600 ya. Nah ini resisten di atasnya sekitar area 6500 ya. 6500. Memang dia di tengah-tengahnya ya, antara 4600 sampai 6500. Kalau yang mau buy on weakness mungkin bisa ambil tengah-tengahnya di sini sekitar 5350 atau 5300 ya. Jadi kalau dia turun di banyak 5300, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Kita barusan buy ya. Jadi saya gambarkan dua area buy on weakness-nya 4600 atau 5300. Tapi kalau turun di bawahnya 4600 kita jangan buy ya. Karena takutnya kalau dia turun di bawahnya 4600 uptrendnya selesai, nanti balik arah mungkin downtrend ya. Dan nanti Anda ke bagian cuci piringnya, walaupun MA 200-nya masih mengarah ke atas. Karena kalau terlalu di bawah ya nanti uptrendnya selesai, Anda ke bagian cuci piringnya, jangan ya. Yang penting kita lihat EMA 20-nya. EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya masih bagus. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya masih bisa. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja. Jadi baiknya bertahap aja kalau dia naik ke atas 6500, target pas berikutnya kurang lebih sekitar 7000 sampai 7500. Jadi saya gambarkan setiap kelipatan sebentar sampai 7000 setiap kelipatan 1000 aja ya. Jadi sebentar. Jadi setelah 6500 kemudian berikutnya lagi 7500, berikutnya lagi 8500 ya sebenarnya. Jadi trading range-nya saya pakai acuan kurang lebih setelah 6.500 ya, sekitar Rp1.000. Nah kalau dia naik kita tambah lagi untuk average up. Apakah nggak ketinggian atau ketinggalan Pak Sunar? Karena sudah naik tinggi ya. Nanti jangan-jangan udah ketinggalan terus sudah naik tinggi ya. Sebenarnya kalau takut-takut ya pilihannya ada tiga ya. Anda bisa buy on weakness di yang saya pilih di sini yang saya kotain ya. Jadi Anda buy-nya bertahap aja. Eh, Kalau naik kita tambah lagi untuk average up atau buy on weakness di area saya kotain, atau kalau yang masih takut ya pilih saham yang lainnya ya karena ada yang bagus juga yang masih di bawah ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah itu mungkin ada yang mungkin bertanya ya, ini Pak Sunar, apakah nanti bakal membentuk double top ya? Ini top yang kedua memang belum terbentuk. Nah, kalau kita bicara mengenai chart pattern, itu kita harus tunggu ya. Trading chart pattern itu trading breakout. Jadi patternnya terbentuk, barusan kita ambil action. Kalau dia membentuk double top ya, berarti kalau dia reversal ya kita lihat kalau dia breakout dari neckline-nya ke bawah, ya itu saatnya untuk jual atau short, open posisi short. Tapi kita belum bisa short short sell ya. Jadi mungkin cut loss dulu nanti kita buy back di bawah. Kalau dia misalnya double top dia turun. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas topnya ya dia bisa aja
naik lagi dengan targetnya sekitar ya yang sudah saya gambarkan ini ya 7.500 dan 8.500 itu untuk BNLI. Jadi baiknya bertapa aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya kita lihat untuk BTPS. Ini area buy and weakness-nya di 1250 sampai 1330. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1415, kita boleh buy atau buyback. Target price berikutnya 1510 dan 1570. Jadi ini masih testing area supportnya sekitar 1290 sampai 1330 untuk BTPS. Ya, jadi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average stop. Tapi kalau turun, jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya, kita lihat MA200-nya masih mengarah ke atas. Memang jangka menengah, jangka panjangnya masih bagus. Tapi MA20-nya mendatar ya atau sideways. Jadi kesempatan untuk buy on weakness kalau yang mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan. Yang paling bawah ini saya kotain, saya hapus saja yang sebelumnya ya. Jadi ini saya perpanjang untuk area buy on weakness-nya ada tiga, nah, 1250, 1210 dan 1330. Atau kalau nggak dikasih ya kita lihat dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 1415 kita boleh buy atau buy back atau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan 1510 dan 1570 ya. Kurang lebih seperti itu ya cukup ya ini sudah berapa ya saya bahas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ya, 12 saja saya rasa cukup ya, nggak usah sampai 14. Ya, memang ada beberapa yang menarik. Menurut saya sih ini sudah lumayan lah seperti itu ya. Jadi saya rasa sih cukup sekian di akhir video. Sebentar, saya close dulu ya. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.